Halo Sobat Visio, pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus Guillain-Barré Syndrome atau GBS. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian, di mana Guillain-Barré Syndrome atau GBS ini merupakan gangguan yang dipengaruhi oleh sistem saraf perifer. Sindrom ini dinamai berdasarkan dokter Prancis yang menemukan penyakit ini, yaitu yang pertama adalah Guillain-Barré yang pertama kali menggambarkan kasus ini pada tahun 1916. Salah satu nama lain dari penyakit ini adalah polineuropati demyelinisasi inflamasi akut atau AIDP. Guillain-Barré syndrome masuk dalam kelompok penyakit autoimun. Namun yang perlu dipahami adalah kasus ini bukanlah kasus autoimun murni. Yang selanjutnya kita bahas adalah etiologi dan patologinya. Penyebab atau etiologi dari GBS adalah utamanya idiopatik. Tetapi respon autoimun sangatlah dicurigai memicu dari gangguan ini. Namun bukan merupakan penyakit autoimun murni karena perlu dipicu oleh faktor tertentu, salah satunya adalah bakteri atau virus. Ketika terinfeksi oleh bakteri atau virus, maka baru bisa memunculkan gangguan autoimun ini. Oleh karena itu, penyakit ini dinamakan penyakit autoimun tetapi yang tidak full penyakit autoimun, seperti itu. Bakteri yang sering dikaitkan dengan penyakit GBS adalah Campylobacter yang mempengaruhi dari sistem pencernaan. Lalu untuk virus yang sering dikaitkan dengan penyakit GBS adalah virus Epstein-Barr, Cytomegalovirus atau HIV. Di mana dari infeksi virus atau bakteri ini akan memicu imun itu akan menyerang dari selubung mielin sehingga terjadi demyelinisasi selubung mielin yang mengelilingi dari akson. Seperti yang teman-teman tahu bahwa selubung mielin akan menyelubungi dari akson itu sendiri dan di situ akan terjadi demyelinisasi atau kehancuran dari selubung mielin yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja dari saraf. Yang mana di sini otak akan memberikan impulsnya ke otot. Disinilah terjadi gangguan. Pada penyakit GBS di sini terjadi lesi, yang mana lesi akan dimulai dari ekstremitas bawah, dari ujung ekstremitas bawah yaitu ujung-ujung jari kaki, lalu akan naik menuju ke arah proksimal. Jadi gambarannya nanti seperti ini ya teman-teman. Jadinya impuls saraf di situ akan terganggu karena terjadinya demyelinisasi. Yang penting lagi dari penyakit GBS ini, teman-teman harus sangat memahami dari fase yang dimiliki oleh pasien. Pada penyakit GBS terdiri atas 3 fase. Fase yang pertama adalah fase progresif, di mana di fase ini terjadi pada 4 minggu pertama. Di sini 4 minggu hingga bisa sampai 3 bulan dari period of major complication. Artinya apa di sini? Bisa terjadi antara 2 sampai 4 minggu atau bahkan sampai 3 bulan. Pada fase ini terjadi kerusakan mielin besar-besaran yang terjadi pada pasien. Oleh karena itu di sini disebut dengan fase progresif. Artinya di sini kita harus hati-hati sekali dalam memberikan suatu intervensi. Lalu yang kedua adalah fase datar atau fase plateau. Di mana di sini bisa terjadi 2 hari sampai 3 minggu, namun tidak lebih dari 7 minggu. Lalu yang ketiga adalah fase reconvalescent atau fase recovery, di mana di sini terjadi beberapa minggu sampai kurang dari 6 bulan. Pada fase-fase GBS di sini kita tidak bisa mengira-ngira sendiri pasien ini berada di fase mana. Oleh karena itu kita harus memastikan dengan tenaga medis yang lainnya untuk bisa memastikan si pasien ini masuk ke dalam fase apa. Halo Sobat Visio, kembali lagi di sini kita akan membahas bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus GBS. Di sini ada seorang pasien yang datang dengan keluhan pada bagian tungkainya, di mana di sini pasien sudah demam. Selama kurang lebih 3 hari selama 2 minggu yang lalu. Lalu di sini pasien mengalami gangguan pada ekstremitas bawahnya. Yang mana di sini pasien tidak bisa melakukan aktivitas fungsional dengan tungkainya. Oleh karena itu di sini pasien harus datang menggunakan kursi roda dan akhirnya di sini sudah tidur di atas bed seperti ini. Di sini ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan. Di sini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama harus kita bahas adalah berkaitan dengan
pemeriksaan subjektif. Nah, di mana yang teman-teman sudah tahu, pemeriksaan subjektif di sini berkaitan dengan anamnesis yang kita lakukan dengan si pasien. Yang pertama kita bahas adalah keluhan utama. Nah, apa saja keluhan yang dialami oleh si pasien? Nah, tentu saja sesuai dengan kondisi pasien yang tadi datang. Nah, yang pertama adalah pasien mengeluhkan kedua tungkainya merasakan kelemahan sejak 2 minggu yang lalu. Nah, lalu pasien juga mengeluhkan nafasnya terasa berat muncul sejak 5 hari yang lalu. Nah, itu untuk keluhan utamanya. Nah, lalu yang kedua, riwayat penyakit sekarangnya. Nah, kondisi ini sudah dirasakan sejak 2 minggu yang lalu, di mana di awal gejala pasien mengalami demam selama 3 hari. Lalu semakin lama bagian tungkai pasien, nah di sini dirasakan semakin lemah, dimulai dari ujung-ujung kaki. Si pasien merasakan dari ujung kaki, awalnya itu gangguan hanya di ujung kaki. Nah, tapi lama-kelamaan kedua tungkainya itu bahkan tidak bisa bergerak dengan maksimal sampai ke arah paha. Nah, lalu pasien ini merasakan nyeri di sekujur tubuhnya dan terutama di bagian kedua tungkainya. Nah, lalu selama pasien ini mengalami demam, nah pasien hanya mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari apotek dengan merek tertentu. Nah, selama pasien ini mengalami kelemahan, nah di sini pasien hanya istirahat di rumah saja, meskipun sampai nafasnya merasa berat. Nah, seperti itu. Setelah nafasnya berat sekitar kurang lebih 5 hari, nah pasien baru datang ke rumah sakit. Nah, itu adalah riwayat penyakit sekarangnya. Lalu riwayat penyakit dahulunya, pasien belum pernah mengalami gangguan yang serupa dengan gangguan yang sekarang sedang dialami. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan objektif. Nah, di sini pemeriksaan objektif yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan vital sign. Nah, di mana di sini pemeriksaan vital sign kita mulai dengan pemeriksaan tekanan darah. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya setelah pemeriksaan dari tekanan darah, nah kita akan melakukan pemeriksaan HR atau heart rate. Nah, di mana di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari denyut nadi. Seperti yang teman-teman sudah tahu, pemeriksaan denyut nadi kita lakukan pada nadi arteri radialis. Nah, di mana di sini kita lakukan dengan 3 jari seperti ini. Nah, pastikan teman-teman semua melakukan selama 1 menit full atau selama 60 detik. Nah, lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan pernafasan. Nah, di sini pemeriksaan pernafasan juga dilakukan selama 1 menit, di mana kita memperhatikan proses inspirasi dan ekspirasi dari si pasien. Namun yang penting harus teman-teman perhatikan adalah ketika melakukan pemeriksaan ini jangan sampai pasiennya tahu bahwa kita sedang menghitung pernafasannya. Karena secara subjektif, nah di sini nanti pasti akan mengalami perubahan pola dari pernafasan karena kita sedang memperhatikan orang itu. Nah, sehingga di sini ada baiknya kita harus pintar-pintar untuk menjaga sehingga si pasien ini tidak mengetahui bahwa pernafasannya sedang dihitung, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah pernafasan yang memang benar-benar real. Nah, selanjutnya pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan suhu, di mana di sini kita menggunakan termometer yang kita letakkan pada bagian aksilanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan objektif yang kedua, yaitu IPPA, di mana pemeriksaan IPPA di sini terdiri atas 4 pemeriksaan. Yang pertama adalah inspeksi, yang kedua palpasi, dan yang ketiga perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi. Nah, di sini untuk pemeriksaan yang pertama adalah IPPA. Inspeksi kita akan memperhatikan terlebih dahulu bagaimana kondisi pasiennya. Nah, pada pemeriksaan inspeksi di sini ada 2, yaitu pemeriksaan inspeksi secara statis dan juga dinamis. Nah, secara statis, nah di sini kita bisa perhatikan bagaimana kondisi dari KU pasiennya. Nah, yang pertama kita dapatkan adalah pucat. Nah, lalu di sini pasien tadi tidak bisa berdiri secara mandiri dan harus dibantu. Ketika datang tadi juga tidak menggunakan alat bantu yang memang digunakan secara mandiri, si pasien menggunakan kursi roda. Nah, lalu di sini secara dinamis kita bisa perhatikan bahwa pasien bisa bergerak. Nah, namun di sini gerakannya tidak fungsional. Nah, artinya di sini si pasien tidak bisa menggerakkan untuk melakukan aktivitas fungsional sehari-harinya. Nah, itu untuk pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan yang kedua adalah palpasi. Nah, palpasi di sini kita melakukan
palpasi. Nah, palpasi itu adalah menyentuh secara langsung pada bagian ekstremitas si pasien. Nah, karena di sini yang mengalami gangguan adalah ekstremitas bawah, maka bagian ekstremitas bawahlah yang kita lakukan palpasi. Nah, di mana di sini kita palpasi secara langsung pada bagian otot pasien. Nah, seperti ini. Nah, kalau ternyata di situ mengalami penurunan tonus otot, maka di sini pada saat kita palpasi akan terasa sekali bahwa tonus ototnya menurun. Lalu yang selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Nah, di sini pemeriksaan perkusi kita lakukan pada bagian sangkar toraks si pasien. Karena tadi pasien mengeluhkan pernafasannya mulai terasa berat. Nah, di sini kita curiga apakah ada gangguan di bagian pernafasannya. Nah, di sini kita minta pasiennya untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Pada pemeriksaan perkusi, nah di sini kita akan melakukan pengetukan di bagian interkostasi pasien. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan jari kita sebagai perantara, dan di sini harus dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, di sini kita palpasi dulu bagian interkostanya. Setelah itu kita letakkan jari kita. Nah, setelah itu baru kita ketuk. Nah, karena di sini suara yang muncul adalah sonor, nah artinya di sini tidak ada gangguan di bagian paru-paru si pasien. Nah, artinya di sini tidak ada akumulasi cairan atau tidak ada akumulasi jaringan yang mati di bagian paru-paru pasien. Nah, lalu kita masuk ke pemeriksaan yang keempat, yaitu pemeriksaan auskultasi. Nah, di sini kita menggunakan stetoskop. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian sangkar toraks si pasien. Pastikan teman-teman semua menggunakan stetoskop dengan benar. Nah, artinya apa? Di sini jangan menggunakan stetoskop di luar. Kalau teman-teman semua pakai jilbab, nah jangan di luar jilbab seperti ini karena sudah pasti tidak akan bisa mendengar apapun. Langsung gunakan di telinga kalian. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan di titik-titik yang ditentukan untuk pemeriksaan auskultasi. Nah, kita letakkan di bagian sini terlebih dahulu. Lalu pasiennya kita minta untuk melakukan inspirasi atau tarik nafas. Ya, tarik nafas, Pak. Hembuskan. Ya, tarik nafas lagi, hembuskan. Ya, nah seperti itu. Jadinya kita dengarkan apakah ada akumulasi sputum atau nafas tambahan di pernafasan yang dimiliki oleh pasien. Nah, karena di sini tadi tidak ada, nah berarti di sini pasien belum memiliki gangguan atau akumulasi sputum. Nah, kita akan masuk ke pemeriksaan ketiga di pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan fungsi gerak dasar. Di pemeriksaan fungsi gerak dasar ini ada 3 pemeriksaan yang kita akan lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan aktif, di mana si pasien ini nanti kita minta untuk melakukan gerakan sendiri pada ekstremitas bawahnya. Nah, di sini kita contohkan terlebih dahulu bagaimana gerakannya. Pak, kakinya ini nanti coba ditekuk kayak gini ya Pak ya. Nah, ditekuk gini sendiri. Nah, coba bisa atau enggak Pak? Ya, terus sampai full, terus masih bisa? Ya, masih bisa ya Pak ya? Iya, bagus. Ya, diluruskan lagi. Oke, bisa ya. Nah, terus kakinya coba ini digerakkan naik seperti ini, bisa enggak Pak? Ya, naik turun gini, bisa enggak? Ya, oke, bisa nggih. Nah, artinya di sini adalah pasien bisa melakukan gerakan aktif. Nah, full room tadi bisa sampai full. Nah, tetapi di sini pasien mengeluhkan bahwa gerakannya terasa berat. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan di ekstremitas sebelah kanan dan juga kiri pada ekstremitas bawah. Nah, lalu pada ekstremitas atas kita juga akan coba untuk melakukan pemeriksaan ini. Kita lihat apakah ada gangguan atau tidak di ekstremitas atasnya. Nah, kita contohkan terlebih dahulu. Nah, Pak, ini nanti tangannya diangkat ke atas seperti ini ya. Nah, gitu, bisa atau enggak Pak? Seger. Ya, ya. Sama ekstremitas bawah tadi lebih berat yang mana Pak? Yang bawah.
lebih berat yang bawah. Nah, di sini si pasien tidak mengeluhkan apapun di ekstremitas atasnya. Nah, karena dia bisa menggerakkan secara mandiri. Nah, artinya di sini memang keluhannya full hanya ada di ekstremitas bawah saja. Nah, lalu setelah pemeriksaan aktif selesai, nah maka kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pasif. Nah, di mana di sini kita akan cek bagaimana kondisi lingkup gerak sendi di masing-masing sendi yang ada di ekstremitas bawah, plus kita lihat bagaimana end-feel-nya. Nah, kita coba gerakan. Nah, di sini untuk LGS-nya masih bagus. Nah, ekstremitas bawah pun di bagian ankle-nya pun masih bagus. Nah, dan di sini untuk masalah end-feel-nya pun masih normal. Nah, lalu yang terakhir adalah resisted. Nah, si pasien kita berikan tahanan sedikit dalam melakukan gerakan. Kita lihat bagaimana dari kemampuannya. Nah, Pak, ini tadi kakinya coba ditekuk gini ya Pak ya, kayak yang pertama tadi. Nah, tapi saya tahan sedikit, coba bisa ngelawan atau tidak. Silahkan dimulai. Iya, tidak bisa. Nah, artinya di sini pemeriksaan resisted, si pasien tidak bisa melakukan gerakan meskipun hanya kita berikan tahanan sedikit. Ya. Lalu kita masuk ke pemeriksaan khusus. Yang pertama kita akan lakukan adalah pemeriksaan nyeri. Nah, di sini pemeriksaan nyeri yang kita lakukan adalah di 3 segmen. Yang pertama adalah nyeri diam, nyeri tekan, dan juga nyeri gerak. Nah, di sini kita menggunakan alat yang dinamakan FAS. Nah, pasti teman-teman semua sudah familiar sekali dengan FAS. Nah, di mana di sini nanti pasien kita minta untuk menggerakkan jarum yang ada di sini. Nah, di mana di bagian ini artinya adalah tidak nyeri sama sekali. Lalu yang di bagian ujung ini, nah artinya nyerinya sudah tidak tertahankan lagi. Nah, di sini kita tanyakan ke pasiennya, Pak, kakinya ini tadi kan katanya nyeri ya. Nah, nyerinya ini seberapa Pak? Nah, jadinya di sini kita punya alat namanya FAS. Nah, di sini kalau titik yang paling bawah di sini artinya tidak nyeri. Kalau yang paling atas di sini nyerinya sudah tidak tertahankan, wis nggak bisa nahan lagi. Nah, kalau pas diam seperti ini nyerinya seberapa Pak? Silahkan digeser. Oke. Nah, pasiennya menggerakkan sampai sekian. Nah, di belakang sini ada angkanya. Kita lihat poinnya berapa. Lalu kita catat. Ini untuk nyeri diamnya. Nah, lalu yang kedua, pada saat bergerak, Pak, coba kakinya ditekuk lagi. Iya. Iya, lurus. Iya. Pas nekuk seperti ini tadi waktu bergerak. Nah, di sini nyerinya seberapa, Pak? Nah, sedikit lebih berat ya, Pak ya. Nah, di sini kita lihat poinnya berapa. Nah, ini kita catat. Nah, di sini ternyata ketika bergerak, nah, si pasien ini mengalami nyeri yang lebih berat dibandingkan ketika diam tadi. Nah, lalu yang ketiga, nah ketika saya tekan seperti ini Pak, nyerinya itu seperti apa? Apakah berat, ringan, atau seperti apa? Nah, coba bisa digeser. Nah, ternyata sedikit lebih terasa dibandingkan ketika bergerak tadi. Nah, poinnya sedikit lebih tinggi. Nah, dari poin-poin ini kita bisa lihat, oh pasien itu seperti apa kondisi nyerinya. Nah, mengapa pasien GBS di sini mengalami nyeri? Karena di sini ada mekanisme yang dinamakan dengan disestesia, di mana disestesia di sini adalah si pasien mengalami nyeri di bagian kulitnya sehingga mempengaruhi dari fungsionalnya. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Nah, di mana di sini kita akan cek kekuatan otot yang sesungguhnya dari si pasien itu seperti apa dengan menggunakan MMT. Nah, di sini kita cek dulu di bagian ankle-nya. Nah, Pak coba kakinya digerakkan naik seperti ini Pak, bisa nggak Pak? Iya. Oke, ya saya tahan dikit ya. Nah, coba dinaikkan. Wah, ternyata tidak kuat. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa si pasien di sini nilai kekuatan ototnya adalah 3 karena dia tidak bisa melawan tahanan. Nah, lalu di bagian lutut dan juga hip. Nah,
Seperti ini, jadinya caranya cukup mudah teman-teman. Nah, untuk bisa mengetahui dari nilai kekuatan ototnya kalau posisi seperti ini, tinggal kita tahan saja di sini pasiennya, kita minta untuk melakukan gerakan seperti tadi. Ya Pak, kakinya ditekuk Pak. Nah, tadi dia bisa menggerakkan secara aktif. Nah, namun ketika kita tahan sedikit di sini, ternyata pasiennya tidak bisa menggerakkan. Artinya di sini nilainya adalah 3. Nah, di mana di sini pasien bisa melakukan gerakan aktif full room, nah tetapi tidak bisa melawan gravitasi sama sekali, tidak bisa melawan tahanan sama sekali. Ya, maaf saya ralat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan spesifik. Nah, di mana di pemeriksaan spesifik ini ada beberapa pemeriksaan yang kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan refleks. Nah, di pemeriksaan refleks ini salah satunya kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada patelanya. Ketika tonus otot turun, nah di sini biasanya refleks patelanya pun akan menurun. Nah, biasanya kita ketika melakukan pemeriksaan refleks itu kita minta pasiennya duduk ongkang-ongkang seperti itu. Tapi karena di sini pasiennya sedikit ada gangguan ketika dia duduk sekalipun, nah maka bisa kita lakukan dengan posisi berbaring seperti ini. Nah, lemas saja Pak kakinya. Nah, jadinya seperti ini. Kita pastikan bagian tungkainya di sini menggantung. Kalau teman-teman kuat bisa diangkat seperti ini. Nah, ditahan seperti ini. Nah, lalu kita gunakan hammer refleks. Nah, kita cari tendon patelanya, lalu kita Nah, di sini ada refleksnya. Nah, tetapi karena dia mengalami hipotonus, nah di sini refleksnya mulai berkurang. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pemeriksaan refleksnya. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari tingkat sesak nafas. Nah, di sini kita menggunakan Borg scale. Nah, yang mana di sini untuk Borg scale-nya adalah kita menggunakan dyspnea modified scale dari Borg scale. Nah, di sini ada nilai 0 sampai 10. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel di samping. Nah, di sini kita tanyakan ke pasien. Nah, bagaimana kondisi nafas yang sekarang sedang dirasakan. Nah, di mana di sini sebenarnya dari Borg scale di situ ada beberapa tingkatan dari sesak nafas. Yang pertama adalah tidak sesak, sesak ringan, sesak sedang, dan sesak berat. Nah, di sini dari 4 komponen utama, nah kita harus bisa pastikan pasiennya berada di tingkatan yang mana. Nah, Pak, tadi kan Bapak menyebutkan napasnya agak berat ya. Nah, beratnya itu gimana Pak? Ringan, sedang, atau berat? Ringan. Oh, ringan. Oke. Ringannya nanti seperti apa Pak? Apakah ringan sekali hanya sedikit, sangat ringan, atau bahkan sampai hampir tidak terasa, sangat-sangat ringan, atau sesak ringan biasa? Ringan biasa. Ringan biasa ya. Nah, oke. Berarti karena nilainya ringan, nah berarti di sini masuk ke kelompok light. Nah, atau sesak ringan dinilai 2. Nah, lalu untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan dari endurance. Nah, di sini kita menggunakan Borg scale RPE. Nah, di sini untuk nilainya ada nilai 6 sampai nilai 20. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah karena pasiennya ketika datang pun dia sudah menggunakan kursi roda. Si pasien ini juga tidak bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Nah, maka kita bisa pastikan nilainya adalah dinilai 20 atau maksimal kelelahan pada pelaksanaan aktivitas kesehariannya. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan integritas dari saraf kranial. Nah, pada pemeriksaan integritas saraf kranial di sini cukup kompleks ya teman-teman. Jadinya di sini teman-teman harus memahami bagaimana fungsi dari masing-masing cabang saraf kranial yang terjadi pada pasien. Ada gangguan atau tidak. Yang pertama adalah di nervus ketiga, yaitu okulomotoris. Nah, di sini kita lihat bagaimana refleks kelopak matanya. Nah, di sini apakah ada gangguan pada saat si pasien itu melakukan kedipan. Nah, dia itu simetris atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, kalau ternyata tidak ada gangguan, nah jadinya pasiennya itu bisa berkedip dengan simetris dan juga bisa menutup dengan maksimal. Nah, artinya di sini tidak ada retraksi kelopak mata dan juga tidak ada ptosisnya. Nah, lalu di sini kita lihat pupilnya. Nah,
Nah, apakah di sini pupilnya ada pelebaran pupil yang abnormal? Nah, kalau misalkan tidak, berarti di sini keadaan pupilnya baik. Nah, itu untuk nervus yang ketiga. Kita masuk ke nervus yang keempat dan keenam. Nah, kita lihat pergerakan dari otot-otot matanya. Nah, kondisi otot matanya seperti apa? Kita minta si pasien itu menggerakkan otot matanya naik, turun, dan ke samping kanan kiri. Ya, Pak, coba lihat tangan saya di atas, ke bawah, kiri, kanan. Nah, kita lihat bagaimana pergerakannya. Kalau dia bisa mengikuti dengan baik, berarti nervus keempat dan keenamnya juga baik. Kita juga lihat posisi dari sikap kedua bola matanya, apakah di situ ada gangguan posisi atau tidak. Kalau posisinya normal, berarti baik. Lalu kita akan masuk ke pemeriksaan nervus ke-9 dan ke-10. Nah, di sini kita tanyakan ke pasiennya, apakah ada gangguan pada saat menelan. Nah, ketika makan apakah sulit menelan atau bahkan muntah. Nah, kita tanya, Pak, kalau makan ada gangguan atau tidak? Nah, tidak ada. Nah, oke. Berarti di nervus ke-9 dan ke-10-nya normal. Lalu kita masuk ke pemeriksaan nervus yang ke-12, yaitu hipoglossus, di mana di sini si pasien kita lihat pada bagian lidahnya. Nah, Pak, coba lidahnya dijulurkan, digerakkan naik, turun. Iya. Lalu di sini kita lihat apakah ada tremor di bagian lidahnya. Nah, dijulurkan. Nah, ternyata tidak ada tremor. Berarti di sini nervus ke-12-nya pun masih baik. Nah, itu adalah bentuk dari pemeriksaan integritas saraf kranial yang teman-teman harus pahami. Nah, lalu yang selanjutnya untuk pemeriksaan spesifik, kita bisa lakukan pemeriksaan sensoris. Nah, di sini pemeriksaan sensoris kita bisa lakukan dengan tajam tumpul atau kasar halus. Nah, di sini karena pasiennya sudah mengalami hipotonus dan juga disestesia tadi. Nah, kita cek apakah memang secara dermatomnya pun dia mengalami gangguan. Nah, jadinya di sini yang terbaik adalah celananya bisa dinaikkan semuanya. Nah, lalu kita cek dengan kasar halus saja. Ya, Pak. Ini terasa nggak, Pak? Ya, kasar atau halus, Pak, ini? Kasar. Kasar, oke. Seperti ini? Halus atau kasar? Lebih halus. Lebih halus, oke. Halus atau kasar, Pak? Halus. Iya, halus. Ya, seperti itu. Kita lakukan di sepanjang ekstremitas bawahnya. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ADL. Nah, di sini untuk ADL indeksnya sendiri kita bisa memilih yaitu Rivermead Mobility Index-nya. Ini adalah salah satu indeks yang cukup baik yang kita bisa gunakan untuk pasien GPS. Nah, untuk ADL-nya sendiri, nah di sini untuk indeksnya itu cukup banyak pemeriksaannya. Nah, kita lihat bagaimana kondisi si pasien ini. Yang pertama adalah si pasien bisa berbalik dari tempat tidur. Nah, coba Pak bisa miring ke sana nggak, Pak? Nah, bisa loh. Ya, oke. Si pasien bisa miring. Nah, berarti oke, item ke-1 bisa. Nah, lalu yang kedua berbaring ke posisi duduk. Nah, coba Pak duduk, Pak. Ya. Oke, bisa duduk sendiri ya, Pak ya. Nah, oke, berarti poin yang kedua pun bisa dilakukan. Nah, oke. Lalu dari posisi duduk seperti ini kita lihat bagaimana keseimbangan duduknya. Nah, ditahan seperti ini selama 10 detik ya, Pak ya. Nah, kalau ternyata dalam waktu kurang dari 10 detik si pasien sudah mulai goyang. Nah, artinya di poin yang ketiga, nah di sini tidak bisa. Nah, ternyata si pasiennya di detik ke-5, nah pasiennya sudah mulai goyang, mulai gemetar. Nah, artinya di sini si pasien tidak mampu menahan dari posisi duduk ini di waktu 10 detik. Nah, berarti dia poinnya hanya sampai ke poin 2 saja. Nah, lalu dari pemeriksaan yang tadi sudah kita lakukan, ada beberapa poin yang bisa kita tarik dari diagnosa fisioterapinya. Yang pertama adalah terjadi penurunan kekuatan otot di ekstremitas bawah. Yang kedua, terjadi disestesia, yaitu nyeri di bagian
ekstremitas bawahnya. Nah, lalu yang ketiga ada sedikit sesak nafas di bagian paru-parunya. Nah, lalu untuk functional limitation, si pasien kesulitan melakukan gerakan secara fungsional di bagian ekstremitas bawahnya. Nah, lalu untuk participation restriction-nya, pasien mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sosial. Nah, di sini dari kondisi si pasien yang seperti ini, nah tujuan fisioterapi adalah yang pertama, mengendalikan dari sesak nafasnya. Yang kedua, menjaga dari fisiologis otot-otot yang mengalami gangguan. Dan yang ketiga adalah mencegah komplikasi dari tirah baring yang lama. Ya, yang pertama kita bisa lakukan adalah melakukan pure sleep breathing. Nah, untuk melakukan suatu intervensi di bagian pernafasannya. Nah, pure sleep breathing di sini adalah si pasien kita minta melakukan pernafasan diafragma. Nah, tetapi kita modify dengan pure sleep breathing, di mana di sini pasien ketika menghembuskan nafas dengan posisi mulut yang agak maju. Nah, sehingga ekspirasinya cenderung lebih panjang. Nah, di sini kita bisa lakukan 2 kali 8 hitungan. Posisinya bisa telentang saja seperti ini. Nah, satu tangan pasien ada di dada, satu tangannya ada di perut. Nah, Pak, ketika napas nanti perutnya yang dikembangkan ya. Nah, dadanya jangan. Oke, yuk sekarang tarik napas, perutnya dikembangkan. Iya, dihembuskan, mulutnya mencucu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lakukan 2 kali 8 hitungan. Nah, teknik ini kita bisa gunakan untuk mengendalikan sesak nafas si pasien. Nah, lalu yang kedua kita bisa lakukan pumping action di bagian tungkainya. Nah, pumping action, nah caranya adalah, Pak, nanti kakinya digerakkan naik turun kayak gini ya. Nah, jadinya nanti dinaikkan turunkan seperti ini gantian. Nah, oke, ya. Nanti 2 kali 8 hitungan ya Pak ya. Nah, kita mulai 1, 2, ya 3, ya 4, ya pelan-pelan saja Pak, ya yuk naik lagi yuk, ya turun lagi. Nah, seperti itu kita lakukan 2 kali 8 hitungan. Oke, dari kondisi si pasien ini, nah kita akan melakukan latihan assisted untuk ekstremitas bawahnya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa tadi kondisi pasiennya ketika datang ditentukan bahwa si pasien ini masuk ke kelompok fase progresif, di mana si pasien di sini untuk demyelinisasinya masih sangat aktif. Nah, artinya apa? Di sini kita harus sangat berhati-hati ketika melakukan aktivitas di bagian ekstremitas yang mengalami gangguan. Karena di fase progresif ini sedikit saja si pasien mengalami kelelahan, maka kehancuran selubung mielinnya akan semakin banyak. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan sekali si pasien ini masuk ke fase apa. Nah, yang pertama kita akan lakukan latihan assisted exercise pada ekstremitas bawah. Nah, kenapa assisted? Nah, tadi si pasiennya saja mampunya hanya kekuatan otot 3. Nah, ketika kita paksakan untuk latihan aktif, nah tingkat kelelahannya akan sangat tinggi. Oleh karena itu kita lakukan latihan assisted. Nah, jadinya seperti biasa. Nah, seperti ini. Tangan kita di sini. Nah, lalu di bagian tungkai sebelah bawah di bawah lutut. Nah, lalu kita gerakkan. Seperti ini. Nah, yuk Pak, ditekuk sendiri. Yuk saya bantu sedikit ya. Nah, full. Yuk turunkan sendiri. Ya, terus pelan-pelan saja. Ya, turunkan Pak kakinya, bisa? Iya, seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadinya bukan kita lakukan secara pasif, nah tetapi kita lakukan secara asisten. Nah, di sini dilakukan untuk gerakan otot-otot di bagian hip, knee, dan juga ankle. Nah, next. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan untuk assisted exercise, kita akan berikan latihan pasif. Nah, mengapa kita harus berikan pasif? Nah, karena kita akan merawat atau memelihara dari fisiologis dari si otot itu sendiri. Nah, jadinya kita mulai dari bagian ankle, nah, knee, dan juga hip. Kita bisa lakukan bersamaan mirip seperti tadi. Nah, tetapi di sini kita full selaku fisioterapis yang menggerakkan.
Nah, seperti ini. Pastikan body mekanik kalian pas. Nah, agar di sini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagian ankle. Seperti ini kita lakukan 2 kali 8 hitungan. Nah, untuk hip jangan lupa gerakan abduksi, aduksi, lalu gerakan endorotasi dan eksorotasi. Di bagian ankle jangan lupa gerakan inversi dan juga eversi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan gerakan aktif di ekstremitas atasnya. Nah, jadinya nanti kita minta pasiennya melakukan gerakan fleksi untuk kedua ekstremitas, abduksi, lalu adduksi seperti ini, endorotasi, eksorotasi. Nah, contohnya seperti itu. Ya Pak, tangannya sekarang diangkat naik. Iya, sampai pol, sampai atas. Ya, turunkan. Ya, sambil tarik napas boleh Pak. Yuk, tarik napas. Iya, dihembuskan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kita ulangi 2 kali 8 hitungan di masing-masing gerakannya. Kenapa di ekstremitas atas juga kita lakukan gerakan aktif? Nah, karena untuk memelihara dari ekstremitas atas yang masih sehat, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah positioning. Nah, di sini sebenarnya positioning ini adalah untuk memelihara dari ekstremitas bawahnya agar tidak terjadi komplikasi tirah baring yang lama. Nah, di sini kita harus pastikan bagian calcaneus. Nah, ini tidak langsung menempel dengan bagian bed. Nah, di sini kita bisa ganjel. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan alat apapun ya. Nah, yang penting di sini ada di sekitar kalian. Nah, jadinya contohnya bisa kita menggunakan guling seperti ini. Nah, ini sudah. Dia cukup sederhana dan juga bisa kita dapatkan di mana saja. Nah, plus teman-teman harus perhatikan bagian ankle-nya. Nah, jangan sampai dia posisinya plantar fleksi seperti ini, karena nanti akan rentan sekali terjadi pemendekan atau kontraktur pada bagian Achilles. Nah, oleh karena itu di bagian ini juga kita lakukan atau pengganjalan bisa dengan papan atau dengan bantal yang dekat dengan tembok seperti itu, sehingga nanti bisa diposisikan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dan juga jangan lupa si pasien juga kita ajarkan untuk melakukan miring kanan, miring kiri setiap 2 jam sekali. Baiklah, mungkin ini saja video kita tentang Guillain-Barré syndrome. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa saksikan video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.